Semuakan Tuhan, menyembah Tuhan. Ku pandangkan dosamu, satu sembah ku pujimu. Kita rasakan bahwa hanya Tuhanlah yang layak kita sembah. Kita benar-benar ingin rindu menyembah Tuhan. Kita benar-benar rindu ingin menyembah Dia.
sudah menyembah Engkau, kini saatnya kami siap untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kalau dibilang firman Tuhan katakan, kalau burung di udara Dia pelihara, kita Dia pelihara. Kalau langit dan bumi ini berguncang, Tuhan akan tetap sertai kita. Amin. Kita naikkan pujian ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan.
Coba katakan kanan kirinya, saya mau bergoyang hari ini. Ikuti saya ya. Jempolnya dua-duanya di atas. Ya. Kalau saya nyanyi harus sampai bawah. Ya, ikuti saya ya. Ayo. Yang bapak-bapak dan anak muda yang cowok nyanyinya boy. Ayo bapak-bapak khusus bapak-bapak aja ya. Ayo 1, 2, 3 boy. Boy. disayang, kamu disayang Tuhan, kamu diangkat jadi anak, kamu disayang. Sekali lagi, sayang, sayang, kamu disayang Tuhan, kamu diangkat jadi anaknya, kamu disayang Tuhan. Luar biasa. Saya pertama kali nih setelah sekian lama gak pernah WL, baru kali ini suara saya habis. Masih semangat?
karena hanya Dialah yang bertahta dan hanya Dialah yang kita sembah. sudah sangat semangat memuji Tuhan. Ya. Kini saatnya anak-anak sekolah minggu untuk boleh maju ke depan. Bapak Gembala akan mendoakan untuk anak-anak sekolah minggu.
Haleluya, saat ini kami membawa anak-anak kami ini Tuhan datangan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka, bahkan Engkau membiarkan masa depan yang penuh pengharapan pada setiap anak-anak ini Bapa. Kami percaya Bapa kehidupannya disertai oleh Engkau Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, buat pertumbuhan mereka Engkau berkati Tuhan, memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan jauh lebih daripada anak-anak yang lain Tuhan. Kami serahkan kehidupan anak ini di dalam tangan Bapa. Engkau berkati pertumbuhan mereka Tuhan, memberkati Tuhan masa muda mereka ini Tuhan. Karena kami percaya mereka berharga Tuhan, Tuhan. Mereka adalah biji mata Bapa, dan mereka adalah alat yang akan mau pakai Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan kedua orang tua mereka Tuhan, berkati dalam pekerjaan mata pencarian mereka Tuhan. Jadikan berhasil apa yang mereka kerjakan Bapa, sehingga mereka boleh mencukupi setiap keperluan dari anak-anak ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan juga untuk guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan, memberikan hikmat Tuhan, untuk memberikan keuangan kepada setiap guru-guru sekolah minggu untuk mengajar anak-anak ini bertakwa akan Engkau. Karena kami percaya Bapa, saat anak-anak ini diajar pada masa muda mereka Tuhan, mereka akan menjadi Tuhan bekal bagi mereka Bapa di masa akan datang Tuhan, untuk boleh mengenal dan percaya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan anak-anak ini dalam tangan, berkat terus berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anak, selamat sekolah minggu. Untuk Bapak Ibu yang hadir dan mau ingin kesaksian dan bersaksi di depan, boleh. Ada yang ingin menceritakan cinta kasih Tuhan mungkin di minggu-minggu ini? Ada? Ada yang mau bersaksi? Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara, ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Betty. Mari kita satu. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau perlu pengharapanku di dalammu.
cinta dan kasih-Mu Tuhan, di mana tempat Engkau sebagai penolong kami di saat kami di dalam tekanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, boleh hamba sampaikan sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami ini siapa? Aku ini siapa Tuhan? Aku ini hamba-Mu yang tidak mengerti, tapi aku tahu Engkau melengkapi aku dengan segala anugerah-Mu Tuhan. Urapi kami semua sebagai pendengar yang baik, bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami bisa melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami tidak menjadi batu sandungan buat orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah atmosfer ini terus mengalir Tuhan sesuai dengan urapan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Brother Rosi. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Jangan kayak patung. Ayo, mana suaranya? Shalom semuanya. Keluarin suaranya. Jangan kayak robot. Robot aja seperti manusia sekarang ya. Oke, Bapak Ibu, saya terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberikan waktu buat saya menyampaikan firman. Semoga kiranya firman ini yang saya sampaikan sesuai dengan perkenan Tuhan. Bapak Ibu, silakan duduk. Kita hening, kita mendengarkan firman, kita menghormati firman Tuhan. Anda tidak perlu menghormati saya sebagai manusia, hormatilah firman Tuhan. Ya, tema pada bulan ini, di minggu yang ketiga adalah penguasaan diri dalam pencobaan. Saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu dan saudara-saudari semuanya, siapakah yang di sini tidak pernah marah? Ayo angkat tangan, saya kasih hadiah. Serius, saya itu suka memberi hadiah, terutama kepada anak-anak murid saya. Ada saksi hidupnya. Nah, saat ini siapa di sini yang tidak pernah marah, saya akan berikan hadiah. Tentunya semua pasti pernah marah ya. Saya sendiri juga pernah marah gitu. Itulah namanya manusia. Tuhan Yesus saja juga pernah marah. Pada waktu apa? Pada waktu saat Tuhan dipakai untuk perdagangan. Ya, jadi kita sebagai manusia dikasih kehendak bebas Tuhan, boleh marah, boleh, tapi tetap harus sewajarnya dan pakai logika. Oke, ya. Di sini saya mau menyampaikan dulu apa yang dimaksud penguasaan diri itu. Tidak gampang Bapak Ibu kita menguasai diri kita. Ya, jangan bilang kita bisa merubah orang. Kita sendiri aja belum tentu bisa merubah. Saya di sini banyak belajar tentang firman Tuhan. Pak Gembala waktu itu bilang, Bu, bulan depan temanya penguasaan diri dalam pencobaan. Hah? Kayak cocok nih Pak. Memang betul di saat-saat ini, di dalam bulan-bulan ini, kami keluarga Hoglo semua mengalami pencobaan, ujian iman. Tapi itu tadi penguasaan diri. Apa itu penguasaan diri? Kemampuan, kalau saya lihat di apa itu penguasaan diri menurut Alkitab. Ini saya lihat di Google ya Bapak Ibu. Ya, saya juga banyak belajar, terus belajar meskipun usia saya sekarang sudah mau menginjak 53 tahun, tapi saya harus tetap belajar supaya saya tidak ketinggalan dengan anak-anak yang muda. Ya, kemampuan mengendalikan emosi, pikiran dan tindakan yang merupakan buah Roh Kudus, bukan dari kekuatan sendiri. Kita buka 1 Korintus 9 ayat 27, mari. Amin Bapak Ibu. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini sekalian banget nih ya. Ya, seperti saya berdiri di sini,
saya menyampaikan sesuatu Injil kebenaran firman, jangan sampai saya saat menyampaikan firman ini nanti pas saya turun atau saat berdiri, gak cocok sama hidupnya. Nah, itu jadi namanya batu sandungan ya Bapak Ibu. Nah, saya belajar dari ayat ini untuk menguasai diri saya. Jujur, saya tidak takut sama manusia. Saya tidak kenal sama manusia. Pernah saya waktu kesaksian, saya mau dibunuh sama seseorang. Saya pernah juga berhadapan dengan from FPI, beberapa puluhan manusia di situ. Saya tidak takut, Bapak Ibu, karena saya tahu bahwa Tuhan beserta saya. Ya, tapi yang saya takutkan adalah diri saya sendiri. Kenapa? Terkadang kalau kita kepancing yang saat itu dalam keadaan kita tidak stabil ya, kita lagi gak enak atau bagaimana, terus tiba-tiba ada seseorang yang ngomongnya gak enak, nah itu baru kepancing gitu. Jadi itulah penguasaan diri yang harus benar-benar kita lakukan dengan benar, dengan sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah melakukan puasa selama 3 hari 2 malam selama 2 tahun. 1 tahun pertama saya melakukan puasa itu, terus tahun berikutnya saya melakukan lagi. Tapi Bapak Ibu, setelah melakukan puasa itu, apakah saya langsung bisa menguasai diri saya? Tidak. Justru pada saat saya melakukan puasa itu, saya langsung praktek Bapak Ibu. Saya harus praktek. Nah, ya memang pertama-tama saya tidak bisa kontrol diri saya. Apalagi pada saat saya sesuatu yang menurut prinsip saya benar, terus itu dilanggar. Nah, itu saya paling tidak suka. Dan itu teman-teman pelayanan saya, teman-teman sekolah, guru-guru itu juga tahu. Bahkan suami saya juga tahu, anak saya juga paham. Makanya anak saya Stefani memahami mana batasannya, mana batasan-batasan saya dengan dirinya itu tahu. Meskipun anak saya satu-satunya Stefani perempuan, tapi dia tahu batasan-batasan di dalam rumah. Jadi itulah yang saya ajarkan kepada anak saya, bahwa saya ini orangnya sangat disiplin Bapak Ibu. Tapi bukan berarti saya disiplin terus saya tidak suka bercanda, enggak, saya suka sekali bercanda ya Bapak Ibu. Nah, di situ saya berpuasa itu untuk menjaga diri saya, karena saya ini adalah seorang guru. Saya seorang pelayan Tuhan. Kalau saya sebagai guru, sebagai pelayan Tuhan, tapi saya tidak bisa menerapkan apa yang sudah ditentukan, itu saya juga akan jadi batu sandungan. Itulah penguasaan diri saya, harus menjaga nama baik keluarga saya, menjaga diri saya, apalagi menjaga nama Tuhan saya. Saya takut sekali Bapak Ibu, saya tidak berani, apalagi saya jujur diberikan kepercayaan untuk mengelola sekolah itu saya tidak berani mau menggunakan uang sekolah untuk kepentingan pribadi. Makanya bahkan saya sendiri memerintahkan Bu Linda, adik saya itu, kamu yang pegang, karena saya tahu kelemahan saya. Saya tidak bisa menguasai diri saya. Bukan berarti saya main duit itu, enggak, karena saya itu orangnya tidak disiplin. Jadi lebih baik Ibu Linda yang pegang. Ya memang Bu Linda itu bukan disiplin lagi, terlalu disiplin dia mah. 500 perak juga ditagih benar sama dia. Itulah, tapi itu penting. Ya, penguasaan diri. Puji Tuhan, sampai 13 tahun kemarin, bulan Oktober tanggal 16, kami sudah melewati perjalanan sekolah kami selama 13 tahun. Nah, saya di sini memberikan kesaksian hidup saya bahwa bagaimana saya pada saat mendapat tekanan, mendapatkan hal yang tidak enak di dalam kehidupan saya sehari-hari, di saat saya merasa hati saya terkoyak, merasa hati saya terzolimi, merasa diri saya kok gini amat ya. Aku ini sudah nolongin, aku ini sudah bantu, aku ini sudah semuanya untuk dia, tapi kok orangnya kayak begini sih. Itu benar loh, itu bisa membuat kita sebagai pribadi tidak ada penguasaan hidup, bisa marah loh itu. Saya pernah, Tuhan kok gini amat ya Tuhan, aku
ini sudah nolongin dia, sudah bantu dia, semuanya sudah. Tapi kok balasannya seperti ini? Tapi Tuhan memberikan teguran kepada saya melalui TikTok, Bapak Ibu. Iya, TikTok kalau dipakai dengan bijaksana ya bisa bermanfaat. Karena di TikTok itu kan kita bisa milih nih ayat-ayat firman, ada yang pencerahan-pencerahan, ada yang ya segala macam. Saya itu sukanya milih-milih yang gitu, dan yang suka bercanda-bercanda itu. Kayak lagi habis marah-marah sama suami, kesel-kesel sama suami sama anak, saya suka buka TikTok yang lucu-lucu, jadi ketawa-ketawa sendiri saya. Itu supaya saya bisa mengontrol diri saya, supaya saya bisa menguasai diri. Selesai habis marah-marah, ketawa lagi. Bukan gak setiap hari bilang, mama paling marahnya sebentar gitu. Tapi itulah baiknya, tidak boleh lama-lama kalau marah. Amin Bapak Ibu. Ya. Anak-anak juga sama ya, tidak boleh marah-marah lama-lama. Nah, di sini saya berusaha untuk membentuk karakter saya sendiri supaya saya tidak mempermalukan nama Tuhan saya. Di saat saya berhadapan dengan banyak jiwa-jiwa yang harus saya layani, begitu banyak model-model yang antik-antik, orang tua muridnya begitu banyak karakter dan sifatnya. Saya sebagai penanggung jawab sekolah, Ibunda bilang, Bu, gimana sih? Ini begini. Secara hati itu emosi juga saya, tapi saya nggak mau mancing gitu. Saya tidak mau kepancing dan saya tidak mau mancing. Jadi kalau Bu Linda ngomong karena Bu Linda itu kan berhadapan muka langsung sama orang tua murid, terus saya juga rasanya emosi kan. Ya sudah, sabar. Makanya kenapa kita ditaruh di sini, supaya kita bisa melayani orang-orang yang model kayak begini. Kalau kamu tidak mau berhadapan dengan orang-orang model kayak begini, kamu keluar dari HKS, duduk manis aja di rumah. Itulah Bapak Ibu ya. Hati itu pasti ada, pastilah. Kita itu harus siap dalam menguasai diri. Seperti seorang pelatih ya, seperti seorang olahraga, seorang yang pelari atau apapun lah ya, pemain sepak bola atau apapun juga ya yang namanya olahragawan, dia pasti melatih dirinya, melatih fisiknya. Dengan kekuatan fisiknya, dia diajar oleh pelatihnya sampai segitu kerasnya. Sampai kadang-kadang sampai saya pernah melihat seorang anak kecil yang dilatih seorang sama bapaknya sampai dia itu nangis, sampai bagaimana supaya anak itu menjadi sesuatu yang hebat gitu. Tapi itu latihan untuk buat dirinya. Ya, seperti hanya kita dibentuk sama Tuhan, di dalam dunia ini kita juga dilatih fisik kita, mental kita, Bapak Ibu. Ya. Bahkan satu lagi contoh, seorang petani. Bagaimana? Kadang saya tuh sering ke pasar ya, Bapak Ibu, sering ke pasar Senen. Kalau di pasar Senen itu banyak sekali senang gitu kalau di pasar Senen. Cabai, merah-merah, hijau-hijau gitu ya. Tomat-tomat, sayuran seger-seger tuh sama Bu Linda itu. Tapi saya melongo, Bapak Ibu. Apa? Ternyata sayuran itu banyak yang dibuang. Jadi yang kayak misalnya sayur poca ya, sayuran poca, sayuran sawi putih atau sayuran sawi hijau, itu ternyata itu kan banyak nih, misalnya satu bonggol ini kan kayak sawi putih kan bonggol gede yang itu lapisannya dibuang loh Bapak Ibu. Jadi dia dapat dalamnya doang. Saya tuh yang nggak ikut jadi petaninya aja sedih. Karena apa? Di sepanjang jalan setapak itu orang lewat itu sayuran itu kita injak aduh banyak orang. Itu sayuran itu masih bagus, tapi dibuang sama. Terus saya tanya sama tukang orang jualan rempah-rempah, mas itu memang dibuang mas? Iya kok dibuang. Itu kan masih layak dimakan mas. Ya siapa yang mau ambil aja gitu. Saya gitu. Itu saya bukan petaninya loh Bapak Ibu. Apalagi petaninya yang melihat seorang petani, dia harus mengolah tanahnya, dia harus bersabar, harus memberikan pupuk yang terbaik. Itu melatih mentalnya dia loh. Dia harus melihat itu tuh. Saya juga aja, saya ini lagi bikin percobaan sama anak murid saya yang TK. Bikin percobaan tumbuhan hidroponik. Bikin pertama gagal ya Ibu ya. Gagal.
Yang kedua, puji Tuhan mulai butuh tunas-tunas kecil. Itu juga butuh perjuangan. Tidak ada hidup itu tidak ada perjuangan, tidak ada. Dan itu membutuhkan kesabaran, penguasaan diri. Petani itu hebatnya gitu. Saya pernah lihat juga petani tomat. Pada waktu itu tomat itu sampai harganya itu 1.000 sekilonya. Akhirnya tomat itu dibuang semuanya di sungai, di jalan-jalan, karena dia marah karena pupuk dengan hasil panennya tidak sesuai. Itu juga untung petaninya mentalnya juga kuat, karena baru rugi. Inilah Bapak Ibu, saya melihat contoh-contoh itu di dalam dunia nyata. Saya cuma begini, Tuhan, petani aja sabar ya. Seharusnya kita di dalam kehidupan ini juga harus punya kesabaran, bisa menguasai diri kita. Firman Tuhan juga berkata bahwa demikian pula penderitaan seringkali Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk supaya melatih iman kita menjadi kuat, teguh tahan uji dalam menghadapi setiap pencobaan dan tekanan di dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu kita buka 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 11 yang sudah mendapatkan katakan amin. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, supaya sesudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Dari ayat firman Tuhan ini kita akan belajar ada 3 kebenaran dengan tema penguasaan diri dalam percobaan. Pertama, percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Di 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Hidup manusia sering dipenuhi dengan kekhawatiran, baik soal kehidupan masa depan, keluarga, kesehatan, maupun pelayanan. Saya juga pernah begitu mengalami Bapak itu beberapa belas tahun yang lalu dalam keadaan pailit, ekonomi bangkrut. Suami saya ditipu sama om saya sendiri, dan saya sudah kok barengan gitu loh. Saya resign dari satu perusahaan, dan suami saya juga ditipu gitu loh. Punya toko juga habis gitu kan. Jadi bebarengan gitu loh. Dalam kondisi seperti itu, rasanya saya langsung minta, mohon maaf ini tidak boleh tiru ya Bapak Ibu. Saya bilang sama suami saya, tahu gini saya tidak mau kawin sama kau. karena jujur Bapak Ibu, tadi Tuhan ampuni saya sampai pada waktu itu setelah saya sadar dengan ucapan saya membasuh kaki suami saya Bapak Ibu. Karena saya berdosa besar, ya. Nah, di situ saya banyak tekanan Bapak Ibu. Bagaimana saya memikirkan untuk hari ini, apalagi masa depan anak saya. Untuk sekolah aja saya bingung mau bayar pakai uang apa gitu. Untuk bayar kontrakan rumah aja tidak bisa. Itu nyata Bapak Ibu. Saya tinggal di satu rumah besar, itu waktu itu ngontrak. Sampai orangnya itu, puji Tuhan, kami itu selalu kalau mengontrak rumah itu dapat tuan rumah yang sangat baik hati orangnya itu. Puji Tuhan. Sampai saya bilang, Pak, saya nggak punya uang. Saya sebenarnya pengen terus, tapi saya nggak punya uang. Tapi saya belum dapat rumah untuk penggantinya ini. Boleh nggak saya minta 1 bulan lagi? Dikasih loh Bapak Ibu. Biasanya itu tidak boleh, paling lama 1 minggu. Tapi kami dikasih 1 bulan. Kami dikasih waktu 1 bulan untuk mencari. Kami dikasih waktu 1 bulan
kami itu tinggal di Mertua Indah, Pondok Mertua Indah nggak pernah. Padahal mertua saya itu sangat baik banget. Sampai saya dibikinin kamar, karena rumah mertua saya kan besar sekali, dibikinin kamar untuk tinggal saya, tapi saya tidak mau karena sebagaimanapun saya menjaga diri saya supaya saya bisa tidak ada konflik gitu loh. Singkat cerita, kami tidak bisa cari rumah karena rumah dana nggak ada. Kami pun untuk membawa barang-barang yang segitu banyak di rumah si kami itu bingung Bapak Ibu. Kan zaman dulu itu kan nggak ada lalamove ya. Sewa mobil pun harus bayar, pakai uang apa? Bapak Ibu tahu, dari saya level yang ke atas turun sampai ke bawah, sampai benar-benar ke bawah. Saya akhirnya pakai apa? Gerobak sampah. Untuk mengangkut semua barang itu pakai gerobak sampah. Saya di situ, Tuhan proses saya sampai segitu di bawah. Untuk makan Bapak Ibu nggak bisa, nggak ada uang. Itu dalam penguasaan diri saya. Saya harus menerima suami saya yang tidak memiliki nafkah untuk menafkahi anak dan istrinya. Dalam proses waktu itu suami saya benar-benar jatuh, ditipu, saking baiknya suami saya itu. Suami saya orangnya baik sekali, saking baiknya sampai itulah. Tapi puji Tuhan, kami menikah 26 tahun kami jalani dengan menikmati segala anugerah. Ya, singkat cerita, setelah beberapa tahun akhirnya kami tinggal di Pondok Mertua Indah. Tidak punya pekerjaan, tidak punya beras. Terus, nanti dari mana? Berdoa. Puji Tuhan, kami dikenalkan orang-orang baik. Saya bertemu banyak teman-teman baik. Suami saya dipanggil, Om Heri minta tolong dong Om, tolongin saya Om. Oke siap. Berangkat. Sampai di sono, saya bayangin dia dapat uang Bapak Ibu. Tapi apa? 2 potong. Itulah ya berharap sama manusia. Bapak Ibu jangan melihat saya yang sekarang. Saya dulu langsing, cantik meskipun gak punya duit, tapi pergumulan batin. Punya Indomie, tapi tidak bisa dimasak. Gas habis. Zaman dulu gas itu masih 7.500. Tapi luar biasa Tuhan pakai. Akhirnya singkat cerita, saya diperkenalkan sama kakak ipar saya kan kebetulan punya relasi banyak ya. Saya diperkenalkan dengan seorang guru dan itu adalah di sekolah Kelapa Gading. Disitulah cikal bakal saya menjadi seorang guru. Saya tidak punya pendidikan guru, tapi Tuhan pakai saya secara ajaib. Kenapa? Saya minta sama Tuhan, kirimkan malaikatmu yang di surga yang paling pinter untuk saya ngajarin saya. Komputer yang saya pakai, saya kerja di PT Jaswindo 3 Perkasa selama satu perusahaan terbesar di Indonesia, 10 percetakan security printing, dan saya bagian di perbankan untuk cetak-cetak cek dan giro. Itu tidak menjamin gaji besar loh Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan teman-teman saya baik. Setiap mereka punya bonus saya dikasih. Itulah kenapa baiknya. Singkat cerita, saya diperkenalkan oleh teman saya suruh ngelamar pekerjaan, saya ngelamar sebagai tata usaha, TU istilah sekarang ya. TU, di situ saya dipakai Tuhan, saya belajar mengamat, saya belajar melihat, saya belajar mendengar, apa yang diajarkan saya kumpulkan semua ke otak saya ini. Saya simpan, saya catat semua. Orang yang mengajar itu bagaimana cara ini, bagaimana menghadapi orang tua. Saya latih diri saya sendiri sampai pada suatu ketika saya dikasih kepercayaan untuk melayani anak-anak jalanan di Monas. Tuhan percayakan itu di Monas. Bangun pagi-pagi subuh jam 4 pagi kami harus jalan berdoa dulu keliling di Monas.
membawa nasi bungkus, membagikan ke orang-orang di situ. Dengan pemimpin saya, koordinator saya itu sangat keras. Yang dipanggil bunda dan ayah. Saya dididik keras di situ, Bapak Ibu. Wajib puasa, wajib doli. Puji Tuhan loh, kita ini baik. Gak puasa ya gak apa-apa. Jangan baik. Kalau kami gak puasa, denda. Tapi itulah latihan iman kita. Seperti seorang olahragawan yang harus dilatih diri kita. Mental kita ini dilatih. Jangan jadi mental tempe. Makanya saya paling benci, paling gak suka dengan perempuan-perempuan yang melempem. Saya ini perempuan strong. Jadi semuanya harus perempuan jadi strong. Bukan strong melawan suami ya, bukan. Tidak boleh. Kuat di dalam menghadapi ujian dan pencobaan. Oke, Ibu Maria? Hadir? Ya. Bapak Ibu, Rasul Paulus juga menasihatkan dan menegaskan bahwa orang yang percaya harus menyerahkan semua kekhawatiran. Pada saat itu saya khawatir, Tuhan bagaimana nasib anak saya nanti di masa depan, sekolahnya bagaimana, untuk masuk SD, SMP, SMA, kuliah bagaimana Tuhan. Saya stres duluan Pak. Saya pernah mental saya sampai mau gila. Ada suatu ketika saya nangis sampai menjerit sama Tuhan. Saya lagi nyuci, cokot-cokot itu cucian saya pelantik. Wah, Tuhan, saya tidak mau seperti ini. Saya tidak mau miskin Tuhan. Saya tidak mau menderita Tuhan. Kau sudah berjanji Tuhan bahwa saya adalah hidup demi mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Janji itu saya beri di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya tidak punya apa-apa. Akhirnya saya bikin surat cinta sama Tuhan Yesus. Saya tulis dari 1 sampai semua. Mintanya apa? Bapa yang di surga, dikuduskan namamu dalam kerajaanmu. Dalam nama Yesus. Nomor 1, kasih LPG. Nomor 3, saya tulis kebutuhan semua saya. Akhirnya saya dulu kan ikut di Tiberias ya Pak. Terus saya berdoa. Karena itu saya kasih minyak urapan. Saya masukin amplop kepada yang terhormat Tuhan Yesus di surga. Itu sudah mental saya udah kayak keganggu, tapi itu nyata Bapak Ibu. Ya tapi semua orang tidak sama seperti saya ya. Ujian iman itu orang berbeda-beda. Saya kasih minyak urapan, saya bakar itu, saya berdoa Tuhan biar asap ini terus menembus ke surga. Aku buka dalam nama Yesus 3 perkacuran turun atas keluarga. Itu nyata. Semua dipenuhi dari 1 sampai habis. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya di situ menangis Bapak Ibu. Kayak seperti Tuhan bilang ini. Hanya hal seperti ini aja yang kamu minta. Tidakkah ada yang lebih besar yang kamu minta? Tidakkah engkau bisa melayani jiwa-jiwa yang banyak yang terhilang itu? Tuhan kasih saya mimpi Bapak Ibu. Itu nyata. Sampai saya bingung Tuhan artinya apa ya Tuhan. Saya mimpi pada waktu itu banyak ikan di daratan Bapak Ibu. Saya lihat banyak gelombang gede, tapi ikannya tuh melompat-lompat ke darat gitu loh. Ada yang gede-gede begini, ada yang mangkap-mangkap begini. Terus saya lihat sama suruh, ayo Papa kita ambilin ikan itu. Di kolong-kolong saya masukin keranjang. Saya tanya Tuhan maksudnya ikan ini apa ya? Ikan itu gak mimpi sekali Bapak Ibu, berkali-kali mimpi tentang ikan. Ternyata seperti Petrus, penjala ikan, penjala manusia. Di situ saya dipakai Tuhan untuk menjala setiap manusia-manusia, orang-orang yang di sekitar saya, untuk saya menjadi saluran berkat. Itulah ya, percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jangan takut. Orang yang dipenuhi kekhawatiran sesungguhnya itu menandakan bahwa ia mengendalikan hidupnya dengan kekuatannya sendiri. Tetapi orang yang beriman dan berserah kepada Tuhan, Tuhan yang berkuasa yang sanggup menolong dan memberkati hidup kita. Jadi mari kita Bapak Ibu jangan hanya berdoa, tetap menyimpan beban dan kekuatan dalam hidup kita dengan berusaha. Oke, kita berusaha juga. Orang adalah berdoa dan bekerja supaya kita dibebaskan dari rasa kekuatan itu, tetap kuat dan menang dalam menghadapi pencobaan. Yang kedua, selalu waspada terhadap serangan iblis.
Mari kita buka 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dalam ayat ini Rasul Petrus mengabarkan iblis seperti singa yang mengaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Godaan diserang iblis sangat nyata dan bentuk pencobaan, godaan, stres, depresi, bahkan perasaan putus asa. Itu sudah pernah saya alami. Tugas kita adalah untuk apa? Untuk melawan godaan iblis. Artinya apa? Kita harus waras, Bapak Ibu. Jangan sampai kita jadi gendeng. Saat di dalam tekanan, satu hal kita harus waras. Kalau kita waras, kita bisa mikir. Orang gendeng, orang gila tidak bisa mikir. Lihat itu badannya aja bau, gak pernah mandi, gak pernah keramas, ya. Jadi jangan sampai kita tidak bisa menguasai diri kita, tidak lalai menguasai diri supaya mental kita waras, supaya kita mampu menguasai keadaan, walaupun keadaan kita sangat tidak bekerja sama dengan kenyataan yang ada. Memang berat, Bapak Ibu. Saya berbicara di sini bukan saya berarti saya tidak pernah mengalami. Saya berbicara di sini, saya sudah mengalami lebih dulu. Bagaimana saya merasakan bagaimana saya lapar. Jadi saya melihat kalau ada orang lapar, saya juga pernah merasakan lapar. Jadi saya juga menderita. Gitu. Jadi saya kalau ada orang yang kayak orang tiba-tiba linglung, gak diajak ngomong kok gak nyambung. Itu kan gak nyambung ya? Konslet. Dan kabelnya harus dibenerin, disolder supaya nyambung lagi. Sama kayak saya dulu gitu. Tapi puji Tuhan, saya dipertemukan dengan orang-orang baik. Pada saat waktu saya tinggal di rumah mertua saya itu kan nggak punya pekerjaan. Saya dibantu tetangga saya yang saat ini adalah menjadi orang tua saya. Saya diajak Pak jualan kue panada, Bapak Ibu. Harganya berapa? 1.000. Suami saya bagian apa? Marketing. Dia bagian keliling nitip-nitipin kue-kue itu. Saya katanya tante, Mas Ferry, titip kuenya panadanya di situ aja, jangan jauh-jauh. Dia sampai ke Sunter, sampai ke Semper, sampai ke Ruangan, sampai suatu ketika ditanya, di mana aja? Aduh, aku lupa. Saya banyaknya dititip. Terus pas apesnya Bapak Ibu, pas Ibu di Yosudarsa itu kan ada kantor polisi tuh, ada lampu merah. Motor suami saya itu mati, plat nomornya itu mati, memang belum diurus, gak ada duit kan. Hanya nyebrang doang, ketangkep dia. Oh ya pas apes, kuenya tuh baru dibikin berapa kotak gitu loh, mau ditaruh-taruh di warung-warung rokok. Ditangkap lah dia, dimasukin lah ke kantor polisi Yosudarso itu. Ditanya, kenapa? Pokoknya dia ditanya-tanya gini, Pak saya ada jualan kue Pak, saya belum ada duit, untuk gini bla bla bla. Kalau Bapak nggak percaya, ya udah kue saya kasih ke Bapak deh, sebagai penebusan dosa. Pulanglah dia, itu kue kotaknya kosong. Kita kaget, loh kok habis cepet amat, kok habis kan? Iya, aku bagi-bagi. Bagi-bagi ke siapa? Bagi-bagi ke Pak Polisi. Kenapa ke Pak Polisi? Iya, bisa aku kena tilang. Itulah nikmatnya hidup itu ya Bapak Ibu. Aduh, jadi itulah ya. Seperti orang gak waras gitu ya, tapi itu nyata loh Bapak Ibu. Ini bukan kejadian saya cerita dongeng atau itu suami saya jadi bayar uang denda tilangnya itu zaman dulu kan 20.000 gitu kan. Itu satu kotak besar itu dibagi ke polisi Yosudarso itu. Jadi yang cuma saya ini, kok tega banget ya polisinya itu.
tahun ya. Udah singkat cerita udah. Akhirnya kami jalanin itu, jualan panada, bakpo ya. Mungkin di BTS sedang panada, bakpo. Pokoknya makanan-makanan yang kue-kue Manado. Kita titip-titip di warung. Suami saya bagian marketingnya, saya bagian sampai nggak tidur. Jadi aplusan. Benar itu nyata loh Bapak Ibu. Itu beberapa belasan tahun, tapi puji Tuhan setelah saya bekerja sebagai seorang tata usaha, mulailah hidup kami belajar untuk melayani ya. Tetap berjaga-jaga, lawan iblis dengan iman yang teguh, artinya jangan goyah, tetap berpegang kepada janji firman Tuhan meskipun dalam penderitaan dan masalah yang datang. Dalam masalah pun kami tidak pernah lupa untuk tetap berdoa dan berpuasa. Orang Kristen tidak boleh lengah sedikit ya Bapak Ibu. Terus berjaga-jaga. Firman Tuhan dalam persekutuan dengan orang-orang percaya itu penting. Kita tidak boleh meninggalkan komunitas supaya kita waras. Ya. Coba kalau ibu meskipun orang Kristen rajin berdoa, puasa, tapi meninggalkan komunitas, bisa gendeng loh. Itu betul. Contohnya ada di sini. Ibu Linda dulu gitu. Saya aja, ayo ke gereja. Ngapain lu disuruh kayak orang stres? Ayo gereja. Saya tuh paling suka ngobrol orang untuk pergi gereja. Saya paling marah anak-anak saya waktu itu dari yang masih kecil. Sekolah minggu, nggak bisa. Sekolah minggu nggak boleh berenang. Kasih tahu ibu Ria itu ya. Hari Minggu harinya Tuhan, tidak ada yang berenang. Saya paling nggak suka kalau hari biasa dipakai untuk hari Minggu dipakai untuk main-main gitu. Ya, puji Tuhan Ibu Linda sekarang udah waras. Ya, Bapak masakannya enak kan? Amin ya. Iya, kuat. Loh, kita lihat contoh-contoh real aja Bapak Ibu di tengah-tengah kita semua. Kita semua pasti mengalami setiap masalah dan cobaan. Ya. Istilahnya kita konflik sama suami, konflik sama anak, konflik sama saudara kandung sendiri, konflik sama orang tua sendiri, itu pasti terjadi. Tapi kita harus menguasai diri kita. Ya. Tetap kuat dalam menghadapi pencobaan. Yang ketiga, harapan di dalam pencobaan Allah sumber segala kasih karunia. 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11. Ayo Bang. Terakhir Bang. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Nah, mari saudaraku, kita sama-sama harus mampu menguasai diri kita. Apapun yang terjadi di hadapan kita, tetap menjaga mental. Menjaga mental, tekanan dari perusahaan, tekanan dari pekerjaan, yang dituntut untuk selalu dapat sesuai target. Istri juga ditarget tuh sama suami. Oh iya. Ada loh yang Ibu Linda pernah kan ya ditarget sama suaminya ya. Kamu kalau nggak punya anak laki-laki, berarti kamu busuk kan? Iya benar loh, itu suaminya hebat tuh suaminya itu. Saking hebatnya sampai istrinya kayak begitu. Iya. Tapi puji Tuhan, Bu Linda, beliau ini seorang wanita yang sangat kuat. Memang sih pemarah dia. Saya berdoa supaya dia juga bisa menguasai dirinya dalam segala keadaan. Ya, saya rindu keluarga saya itu. Kami ini kan berempat ya Bapak Ibu. Saya pertama, Ibu Linda, adik saya cowok, sama adik saya itu mamanya Yesua. Yang paling sabar di antara empat ini adalah adik saya laki-laki. Yang perempuan semua kayak lion. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan menciptakan seperti itu. Jadi karakteristik yang diambil adalah dari bapak saya yang ketiga. Yang satu ini yang adik saya laki-laki ini karakteristiknya sifatnya seperti ibu saya lembut. Saya heran, Tuhan kenapa kok jadi terbalik ya? Tapi ternyata Tuhan tidak salah. Kenapa kami sebagai perempuan-perempuan tiga ini dikasih yang
difitnah, kami disingkirkan sama keluarga besar kami karena kami orang Kristen. Tapi disinilah Tuhan Yesus kita Allah yang hidup. Saya tunjukkan kepada bapak saya, keluarga saya mayoritas Muslim Bapak Ibu ya. Saya tunjukkan kepada bapak saya pernah begini, kamu ikut Yesus apa ikut aku? Saya bilang saya akan ikut Yesus. Sampai kapan aku akan ikut Yesus? Dan apa yang terjadi? Oke. Kita lihat aja perjalanan waktu berpuluh-tahun. Saat hari ini, sampai hari ini bapak saya mengakui bahwa Yesus Tuhan itu memang ajarannya benar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa? Rasa pahit hati saya yang gak waras waktu itu, saya benci sekali sama bapak saya. Sampai ibu saya mati gara-gara bapak saya kena kanker. Dari yang cantik seperti saya begini sampai kurus kering gara-gara bapak saya. Saya tidak bisa mengampuni beliau. Tapi pada saat Tuhan taruh Roh Kudus di hati saya harus mengampuni bapak saya. Sampai hari ini bapak saya mengakui bahwa ajaran orang Kristen itu sangat luar biasa baik. Tuhan Yesusmu itu hebat katanya gitu. Dia kalau biasa telepon kan Assalamualaikum gitu. Sekarang Shalom. Itu betul Bapak. Sampai hari ini tanya dari saya. Shalom, apa kabar? Ya Tuhan Yesus memberkati anak-anakku. Hanya satu kerinduan saya untuk menyelamatkan jiwa bapak saya. Itu. Bapak saya pernah berdiri sedikit cerita, tambah sedikit 5 menit. Bapak saya pernah bilang gini, Matt, kalau aku besok mati, bukan bapak saya, adik saya ngomong, Mbak, kalau bapak mati, bapak kan Islam nih ya, kalau bapak mati, kita ini orang Kristen tidak boleh ikut ke kuburannya loh. Kenapa memang? Katanya najis. Masuk sih? Iya, nggak boleh katanya orang. Kadang begitu hukumnya. Jadi yang Kristen di 4 Kristen ini, anak-anaknya, bapak saya itu ternyata punya anak-anak lagi selain dari ibu saya, bapak, ibu. Jadi kalau dikumpulin anak-anaknya bapak saya itu ada 10 termasuk saya. Jadi mereka yang dapat yang boleh menguburkan, menyolatkan lah istilahnya ya, di liang kubur itu boleh, dan kita tidak boleh. Siapa yang berani berhadapan muka sama saya? Kita lihat aja waktunya. Saya tidak mengajak Bapak Ibu, karena sampai hari ini kami yang memberikan nafkah. Kami berempat ini yang memberikan nafkah kepada bapak saya sampai hari ini. Kalau enggak, dapat dari mana? Orang tua saya sudah umurnya seperti Oma, 77 tahun. Tapi bapak saya kuat, Bapak Ibu. Bapak saya sangat kuat, dia olahraga sampai hari ini. Pada waktu di rumah saya, ini cerita sedikit ya, saya ajak ke mall. Dia hampir jatuh di eskalator begini. Lah saya tahan dong dari belakang. Saya gini, aku bisa. Wah, dia marah. Loh, kok marah sih Pak? Kok kamu apa sih? Aku kan ngomongin sampai aku. Enggak bisa katanya gitu. Ngerti ya bahasa saya ya? Kalau sampai jatuh Pak, yang kena hukum itu saya yang dimarahin karena saya di posisi belakang. Itu artinya saya itu sayang sama Bapak. Jadi kalau seorang yang menolong Bapak itu bukan berarti kita itu menganggap Bapak itu tidak Bapak itu merasa tidak kuat atau lemah atau apa, enggak. Padahal dipasangi jaket sama suami saya. Gak usah. Enggak mau. Katanya dia saya ngacain kayak gitu. Itu salah Pak. Itu rasa cinta Pak, rasa sayang. Oh ngono ta. Iya, juga boleh begitu ya. Lain kali jadi saya itu kayak ngomong anak-anak gitu. Tapi itulah Bapak saya. Saya mengasihi dia. Pada waktu saya membenci dia, saat saya mengatakan bahwa Tuhan aku mengampuni Bapak saya bersujud di hadapan dia. Dan Bapak saya menangis di saat saya menghadapi masalah percobaan itu ya. Penguasaan diri saya harus saya berani mengampuni Bapak saya yang begitu menyakitkan hati kami anak-anaknya semua. Sampai ibu saya mati gara-gara dia. Tapi Tuhan hajar diri saya terutama untuk mengampuni Bapak saya. Dan saat saya bersujud di hadapan Bapak saya berlutut, Bapak saya menangis tapi tidak bisa berhenti. Bapak saya menangis tidak bisa mengatakan kata
situ apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan itu kita harus aplikasikan, Bapak Ibu. Ya, jadi jadilah contoh dan jadilah teladan. Firman Tuhan ini pada hari ini adalah pencobaan dan tekanan dalam kehidupan ini. Saya percaya semua yang hadir mengalami semua hal itu. Tapi percayalah, janji Tuhan tidak pernah terlambat. Janji Tuhan tidak pernah lupa. Meskipun kadang kita lupa minta janji itu, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap pernyataan-Mu Tuhan, bahwa kami harus terus kuat, bahwa kami terus harus menyatakan diri kami harus waras dalam menghadapi situasi. Kami tahu Tuhan, dunia tidak semakin baik-baik saja, dunia semakin sulit, tapi kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah Yehova Jireh. Engkau menyediakan, Engkau yang apapun kebutuhanku, apapun kebutuhan kami, apapun persoalan hidup kami, masalah-masalah, problema, makan, minum, pakaian, dan apapun juga Engkau yang menyediakan. Karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Cek. Ya. Terima kasih untuk hambanya Ibu Meti yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara diberkati. Amin. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan, di mana kita harus tetap kuat, kita harus bisa melewati segala macam pencobaan yang kita lalui dalam hidup kita. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kini saatnya kami ingin memberikan yang terbaik. Apa yang Kau berikan kepada kami, biar kami kembalikan berkat itu kepada-Mu Tuhan, supaya apa yang kami berikan ini, kami dapat memberikan yang terbaik hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu yang akan datang. Silakan. Ya, kita akan masuk ke dalam doa syafaat kepada